Bu Ina dan Bu Astri kawan pajak. Kita berikan aplaus. Kita balik lagi di Triga Podcast, yaitu podcast dari KPP PMA 3. Namun izinkan saya untuk menyapa kawan pajak dulu. Halo kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi dengan saya, Sabta Kadinugraha, dan Ibu Agustina, dan juga Ibu Astriana Widya Wirasari selaku penyuluh dari KPP Penanaman Modal Asing 3 dalam Triga Podcast. Tepuk tangan. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas peraturan perpajakan terbaru. Ini adalah edisi keempat. Dan yang dimana yang pertama itu sudah ada Bu Astri dan Ibu Agustina di pengembalian pendahuluan. Lalu ada edisi yang kedua adalah terkait program pengungkapan sukarela. Dan yang ketiga adalah terkait Per 03 terkait faktur pajak. Nah, sekarang ini kita akan membahas terkait peraturan perpajakan yang terbaru, yaitu sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan, di mana pemerintah menerbitkan 12 peraturan Menteri Keuangan terbaru sebagai aturan pelaksanaannya. Dan sekarang kita akan membahas PMK yang paling muda, yaitu PMK nomor 71 tahun 2022 terkait penyerahan jasa kena pajak dengan besaran tertentu. Nah, kita akan membahas nanti beberapa menit ke depan. Kita akan membahas detail terkait peraturan Menteri Keuangan tersebut. Namun sebelumnya kita akan sapa narasumber kita, yaitu Ibu Agustina dan Ibu Astri. Halo, Ibu Agustina. Halo. Dan Ibu Astri. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Mas Sabta, luar biasa. Sudah siap untuk menjelaskan kepada kawan pajak untuk memberikan pencerahan terkait PMK nomor 71? Siap, Mas Sabta. Oke, baik. Namun sebelumnya kita akan memulai dan kemarin pemerintah sudah memperbolehkan kawan pajak untuk melepaskan masker dan juga di area publik. Namun tetap kita harus jaga sehingga pandemi ini cepat berlalu. Tetap memakai masker di dalam ruangan ya teman-teman, dan juga tetap sehat dan tetap bahagia dalam menjalankan aktivitas. Dan kita akan mulai dari sebelah kanan, yaitu Ibu Agustina. Ibu Agustina ya, terkait PMK 71 ini ya, sebagai amanah peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini sebenarnya latar belakang pemerintah menerbitkan PMK 71 ini bisa dijelaskan? Oke, baik, terima kasih Mas Sabta. Halo kawan pajak, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait PMK 71. Jadi intinya adalah PMK 71 tahun 2022 ini merupakan amanah dari pasal 16G huruf I Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Mas Sabta, di mana ketentuan lebih lanjutnya mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, PMK 71 tahun 2022 ini akan memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa kena pajak tertentu. Begitu, Mas Sabta. Tadi Ibu Ina menjelaskan yaitu terkait kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum terkait terbitnya PMK 71 ini ya. Itu memang yang berubah dalam PMK 71 yang kalau tidak salah ya, yang sebelumnya kan ada nilai lain, namun sekarang berubah menjadi besaran tertentu. Emang berubah poinnya itu dalam PMK 71 itu apa sih? Oh gini, jadi Mas Sabta dan kawan pajak semuanya, peraturan ini menyesuaikan nilai lain sebagai DPP dalam yang sebelumnya itu diatur di PMK 75 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Lalu di PMK 8 tahun 2020 tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, dan PMK nomor 6 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, di mana kemudahannya bagi wajib pajak dalam menerapkan tarif
keadilannya adalah dalam pengkreditan faktur pajaknya dan memberikan kepastian hukum terkait PKP yang menyerahkan JKP dengan besaran tertentu. Waduh, itu panjang banget ya. Panjang Itu banget ya. panjang kali lebar sama dengan luas ya. Itu penjelasannya luas sekali ya. Namun itu mudah-mudahan memberikan khasanah buat kawan pajak semua terkait PMK yang terbaru ini untuk menerapkan di sehari-hari ataupun di pekerjaannya ya. Lalu kita beralih ke Bu Astri nih. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan memang sebelumnya itu di PMKTD yang sudah disebutkan oleh Ibu Ina itu saya mendengar adalah DPP nilai lain ya. Lalu pemerintah merubahnya menjadi besaran tertentu. Poin perubahannya atau apa sih yang berbeda antara nilai lain dan besaran tertentu, Bu Astri? Bisa dijelaskan ke kawan pajak? Terima kasih Mas Sabta dan kawan pajak semua. Sekarang saya terangkan dulu ya perbedaan prinsip antara nilai lain dan besaran tertentu ya. Jadi kalau nilai lain itu artinya dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain ya, di mana DPP-nya itu menggunakan persentase tertentu dari penyerahan JKP-nya. Ya, jadi misalnya DPP-nya itu menggunakan nilai presentasi misalnya 10%, ya, berarti DPP-nya adalah 10% dari nilai penyerahan. Nah, lalu baru langsung dikalikan dengan tarif PPN-nya 11%, itu nilai lain ya. Tapi kalau besaran tertentu itu DPP-nya tetap sama nih nilai dengan penyerahan, tapi langsung dikalikan tarif sesuai dengan besaran tertentunya. Seperti itu. Jadi tarif besaran tertentunya itu misalnya adalah 1,1%. Jadi langsung nih seperti itu ya. Gitu ya. Lalu untuk mekanismenya, kalau secara umum prinsipnya ya, untuk nilai lain itu penjual tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Tapi untuk besaran tertentu penjual tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya seperti itu ya. Tapi khusus untuk PMK 71 ini perlakuan pengkreditannya sama nih Mas Sabta. Jadi sama-sama tidak bisa mengkreditkan. Bedanya adalah yang dulu itu menggunakan nilai lain, tapi sekarang menggunakan besaran tertentu. Tetapi untuk mekanisme pengkreditan pajak masukannya itu sama, tidak bisa dikreditkan oleh penjual. Seperti itu. Berarti intinya tidak ada perubahan terkait pengkreditan pajak masukan bagi penjual. Betul, ya. tidak ada. Sama-sama mereka tidak bisa mengkreditkan terkait komponen-komponen biaya atau pajak masukan yang terkait penyerahannya ya, baik Ibu ya. Tadi saya juga agak gimana ya, agak rumit nih. Mungkin kawan pajak agak sedikit rumit dalam membayangkan nilai lain dan besaran tertentu nih. Nah, mungkin dengan hitungan-hitungan realnya mungkin bisa mencerahkan kembali atau lebih mencerahkan pada kawan pajak. Bisa dijelaskan Bu Astri itu bagaimana perbedaan perhitungan antara nilai lain dan besaran tertentu? Pakai angka aja ya kita simulasikan betul, ya. Pakai angka. Misalnya kalau untuk nilai lain, misalnya penyerahannya itu 100.000 ya. Berarti DPP-nya kan adalah suatu besaran tertentu yang ketentuannya misalnya 10% ya. Berarti artinya DPP-nya adalah 10% dikali penyerahannya yaitu 100.000. Berarti artinya DPP-nya adalah 10.000 ya. Lalu setelah itu dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Saat ini 11% ya. Berarti artinya menjadi 1.100 ya, seperti itu ya. Itu untuk yang nilai lain. Nah, untuk besaran tertentu ini tetap DPP-nya nilai penyerahan itu. Jadi adalah 100.000, tetapi langsung dengan dikalikan besaran tertentunya yang ditetapkan yaitu langsung 1,1%. Hasilnya sama sih 11.000 juga Mas Sabta. Jadi nilai lain ataupun besaran tertentu nilainya sama-sama 11.000. Tapi tata cara mencari angka itu yang agak sedikit berbeda seperti itu. Baik. Ini sangat jelas ya kawan pajak ya. Jadi kalau untuk kawan pajak sebagai konsumen akhir itu tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan antara jumlah PPN yang dibayar oleh kawan pajak semua. Ini cuma metode yang nilai lain itu adalah presentasi DPP-nya, namun sekarang besaran tertentu adalah tarifnya yang
lakukan persentase ya Bu ya, betul ya. Jadi jangan khawatir kawan pajak nanti berpikir bahwa ini pajaknya semakin tinggi. Tidak ada perubahan sama sekali terkait jumlah yang kawan pajak bayarkan sebagai konsumen akhirnya. Jadi tinggal nanti penentuan untuk pembuatan faktur pajaknya nanti kawan pajak misalkan berkenan itu nanti kita ulas, kita kulik lagi nih kepada ahli-ahlinya. Baik. Nah, kalau tidak salah ini saya sempat membaca PMK 71 ini kalau tidak salah ada 5 jasa, 5 penyerahan jasa JKP, 5 ya Bu ya? Iya. Yang diatur dalam PMK ini ya. Gimana tuh Bu Agustina? Jasa apa saja sih yang masuk ke besaran tertentu dalam PMK 71 ini? Ada 5 ya Mas Sabta ya. Ya. Yang pertama, jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Yang kedua, jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan dan penyerahan jasa perantara penjualan. Yang ketiga, jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charges. Yang keempat, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Yang terakhir, yang kelima, Mas Sabta, yaitu jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau customer loyalty atau reward program yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Waduh, itu kawan pajak tantangan lagi itu ya, pajak. Itu coba saya ingat-ingat ya. Baik. Intinya ada 5. Kalau saya ingat itu yang pertama adalah ada jasa pos. Ya. Yang kedua ekspedisi. Oh ya, jasa ekspedisi. Yang kedua adalah jasa biro perjalanan. Yang ketiga adalah jasa freight forwarding. Yang keempat adalah jasa perjalanan keagamaan. Dan yang kelima adalah jasa voucher ya, penjualan voucher yang tidak berdasarkan komisi ya. Jadi itu singkatnya ya. Tadi yang panjangnya sudah dijelaskan Bu Ina gitu. Untungnya saya mendengar, takutnya emang narasumber menanyakan langsung ke saya. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait latar belakang, terkait jasa-jasanya saja, apa saja jasanya, dan juga tadi antara DPP nilai lain dan juga besaran tertentu perbedaannya ya. Nah, ini saya mau bertanya ke Bu Asri. Atas 5 jasa itu tarifnya bagaimana Bu? Tadi kan sudah dijelaskan memang tarifnya yang menjadi persentase ya terkait besaran tertentu. Bisa dijelaskan 5 jasa itu tarifnya berapa saja? Ya. Jadi pada prinsipnya untuk JKP tertentu ini kan menggunakan besaran tertentu. Nah, besaran tertentu itu sudah ditentukan adalah 1,1%. Nah, untuk 1% itu beda-beda ya dari atas apanya ya. Jadi untuk jasa pengiriman paket pos itu adalah besarannya 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih ya. Lalu untuk jasa biro perjalanan wisata itu 1,1% dari jumlah yang ditagih atau harus ditagih, sama ya. Terus yang ketiga untuk jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding itu 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Lalu untuk jasa perjalanan ibadah ya, keagamaan ya, apabila tagihan yang dirinci maka besarnya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Sementara kalau tidak dirinci itu besarannya lebih kecil nih Mas Aka, 0,55% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Lalu berikutnya terkait dengan jasa pemasaran dengan media voucher dan layanan transaksi pembayaran dengan distribusi voucher ya,
itu 1,1% dari harga jual voucher. Nah, tarif ini kan 1,1% karena tarif PPN-nya 11% yang saat peserta ya. Tetapi ketika nanti tarif PPN akan berubah paling lambat 1 Januari 2025 12%, maka besaran tertentu ini juga akan menyesuaikan menjadi 1,2%. Seperti itu. Baik. Nah, itu penjelasan Bu Astri terkait tarifnya ya. Jadi kalau teman-teman baca PMK 71 tuh agak sedikit ngejelimet karena dia menentukan persentase tarifnya. Tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh Bu Astri yang simple. Jadi intinya adalah semuanya tas DPP-nya adalah jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Jumlahnya ada 1,1% karena tarif efektif PPN mulai 1 April 2022 kemarin adalah 11%. Namun pada saat nanti sudah berubah 12% nanti menjadi 1,2% ya Bu ya. Dan juga yang tadi terkait perjalanan ibadah. Saya ingatnya tugas mulu. Perjalanan ibadah adalah berubah juga menjadi 0,55%. Sedangkan untuk tahun 2025 1 Januari dia menjadi 0,6%. Itu sangat simpel sekali ya untuk dipahami kawan pajak ya. Jadi terus pantengin Triga podcastnya. Oh iya, saya ingin bertanya lagi kepada Bu Astri ya terkait yang tadi sudah dijelaskan sangat jelas sekali. Apakah terkait PPN penyerahan jasa kena pajak tersebut, tertentu tersebut itu apakah ada pengaruhnya dalam penerbitan fakturnya atau ada ketentuan lain? Ya. Bisa dijelaskan Ibu Astri? Khusus untuk jasa kena pajak yang menggunakan besaran tertentu, tentu ada efeknya ya, sebagaimana sudah diatur dalam PEP 3 juga ya. Jadi untuk penerbitan faktur pajaknya sekarang menggunakan kode faktur 05 nih Mas Arta. Jadi kode faktur ini kode faktur yang baru, yang sebelumnya tidak digunakan. Sehingga untuk transaksi semacam ini ya, yang menggunakan besaran tertentu akan menggunakan kode faktur dengan nilai 05 seperti itu. Baik, jadi nah ini untuk kawan pajak ya. Jadi untuk besaran tertentu ini sekarang faktur pajaknya sesuai dengan PEP 03 adalah penerbitannya menggunakan kode 05 ya. Jadi ini tadi yang sudah dijelaskan Bu Ina juga ini semakin memberikan kepastian hukum pada kawan pajak semua. Jadi untuk besaran tertentu penerbitannya 05 dan tadi sudah dijelaskan tarifnya dan jasa pajak. Dan selain itu masih mengikuti nilai lain yang dimana kode fakturnya masih 04 ya Bu ya? 04. Nah, itu inti dari perubahan PMK 71 tahun 2022 ya. Sebenarnya gampang mengingatnya Mas Sabta. Gimana itu? Jenis jasanya ada berapa? 5. Kode fakturnya 5. Wah, nomor kan? Nah, itu. Ini apakah ada terselubung terkait 2024 atau tidak? Jadi ingat tadi ada 5 perkara. Ya, jasanya ada 5, kode fakturnya 05. Itu easy sekali atau memudahkan kawan pajak untuk mengingatnya ya, baik dimanapun kawan pajak berada ya. Gitu. Mungkin ada yang terkait PMK 71 ini, apakah ada yang bisa, maksudnya ada aturan lain? Tidak ada? Tidak ada ya, sepertinya sudah cukup sedisinya aja. Cukup singkat sebenarnya 71 ini Mas Arta ya. Ya, cukup singkat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ina dan Bu Astriana itu, Bu Agustina dan Bu Astriana sudah sangat jelas dan sudah sangat gamblang dan sudah sangat detail. Jadi kawan pajak jangan khawatir, pasti kawan pajak kalau mendengar podcast ini pasti akan mengerti tentang PMK 71 tahun 2022. Baik, di akhir Triga podcast ini mungkin ada closing statement dari Ibu Astri atau Ibu Agustina, silakan. Baik, kawan pajak semua, pemerintah telah menerbitkan 14 PMK terkait pelaksanaan Undang-Undang HPP, yaitu dari nomor PMK 58 hingga PMK 71 tahun 2022. Nah, yang tadi kita bahas barusan ini adalah terkait PMK 71 terkait JKP tertentu ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bahwa ketentuan dalam PMK 71 ini mengubah yang semulanya penyerahan JKP tertentu ini menggunakan nilai lain, sekarang diubah menjadi besaran tertentu. Mungkin seperti itu.
Masarta dan kawan pajak semua. Baik. Wah, tadi di awal saya ternyata 14 peraturan ya, Bu, ya? 14, ya. Dan 71 ini terakhir 72 ya. 7 Baik, itu. Pokoknya tadi ada 14 peraturan Menteri Keuangan yang terbaru. Tadi saya salah menyebutkan, tadi ada 12. Baik, jadi apabila kawan pajak, wajib pajak KPPPMA 3 masih ingin bertanya dengan ahlinya, kita masih ada, bisa kawan pajak untuk menghubungi layanan WhatsApp kita langsung di yang pasti kawan pajak sudah tahu, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube KPPPMA 3 dan follow IG dari KPPPMA 3 yaitu Pajak PMA 3, tiganya pakai angka ya, sehingga kawan pajak bisa di sana juga kita ada IG live terkait peraturan terbaru dan juga pemberitahuan terkait kelas pajak, sehingga kawan pajak dari PMA 3 bisa update di sana dan juga mengetahui kelas pajak yang akan diadakan ke depannya, sehingga menambah pengetahuan dari KPPPMA kawan pajak semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustina dan Ibu Astriana. Semoga menambah pengetahuan untuk kawan pajak semua dan juga selalu sehat, dan juga jangan lupa untuk bahagia, dan jangan lupa untuk makan siang, makan siang, pagi, dan malam, pokoknya teratur. Jangan sampai stres bekerja dan kena mah ya kawan pajak ya. Pokoknya intinya adalah semangat dan bahagia. Baik kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada, terima kasih sudah mendengarkan Triga Podcast di episode PMK 71 tahun 2022. Kita bertemu lagi di Triga Podcast episode berikutnya. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia.